Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melewati 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk zakat, yaitu zakat fitrah yang diwajibkan pada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Zakat fitrah itu atas dasar dalil dalam Al-Quran, Quran surah Al-A'la ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan zakat. Zakat fitrah peruntukannya adalah untuk 8 golongan, atau di dalam Al-Quran menjadi 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Sesuai dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidhatun minallah wallahu alimun hakim. Nah, apa 8 golongan itu? Yang pertama ada fakir, lil fuqara'i. Bagi orang-orang fakirlah zakat diperuntukkan. Fakir adalah, kalau merujuk dalam modul tugas buku penyuluh, al-fuqara merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-fakir. Nah, secara umum dipahami bahwa fakir merupakan mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya, meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang yang menjadi tanggungannya. Nah, itu fakir. Jadi bisa dikatakan bahwa fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi benar-benar miskin lah, fakir lah, tidak punya apa-apa. Terus yang kedua yaitu miskin baru. Nah, si fakir ini lebih parah daripada miskin. Kalau miskin itu masih mempunyai penghasilan, walaupun penghasilannya itu sangat pas-pasan ya untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, peruntukannya zakat adalah untuk amil atau pengurus zakat. Dan yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, kepada mu'alaf atau orang-orang yang baru memeluk Islam yang masih lemah imannya, maka kita perkuat, kita berikan sisi rahman dan rahimnya agama Islam, bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu dengan memberikan zakat kepada para mu'alaf. Itu yang keempat. Terus yang kelima ada budak. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah tidak kita temui ya, budak yang mana budak ini untuk memerdekakan dirinya sendiri membutuhkan harta. Nah, itu bisa diambil dari zakat itu. Terus yang keenam, wal gharimina, zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai hutang menumpuk, dengan catatan hutang ini adalah untuk membangun agama di jalan Allah. Terus yang ketujuh ada sabilillah, yaitu para pejuang yang berjihad di jalan Allah. Kalau meruntut dari buku panduan, bahwa sabilillah secara umum adalah
jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Fisabilillah sebagai salah satu asnaf zakat yang 8 memiliki makna yang fleksibel di mata ulama kontemporer. Ulama kontemporer mencoba mengenai dharma atau istilah fisabilillah tidak hanya secara sempit, yakni jihad atau perjuangan dalam segi fisik layaknya perang melawan orang kafir, sebagaimana umumnya pandangan ulama salaf. Lebih dari itu, ulama kontemporer mencoba melihat keluasan dharma fisabilillah sebagai sebuah kemaslahatan, kemanfaatan, atau kebaikan umum. Sehingga dengan demikian jihad atau perjuangan dalam konteks fisabilillah bisa diarahkan juga untuk perjuangan non-fisik seperti pengembangan pendidikan, peradaban, hingga kebudayaan Islam secara luas, di mana itu semua masih dalam kerangka menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita sesuaikan dengan zaman sekarang, mungkin banyaklah kita temui di daerah-daerah banyak para pemberi zakat itu menyalurkan kepada guru-guru ngaji. Kenapa? Karena guru ngaji juga termasuk pejuang agama Allah, melalui ilmunya menghidupkan agama Allah li'ila'i kalimatillah. Walaupun memang ada beberapa ulama, mungkin bahkan mayoritas ulama tidak mengkategorikan guru ngaji termasuk dalam sabilillah. Hanya beberapa 1-2 ulama yang mengkategorikan bahwa guru ngaji masuk dalam fisabilillah. Itu yang ketujuh ya, golongan yang mendapat peruntukan zakat fitrah. Adapun yang terakhir yaitu ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah bisa diartikan sebagai orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dalam pandangan golongan Syafi'iyah, Ibnu Sabil terdiri dari 2 kelompok. Pertama, orang yang mau bepergian, dan kedua adalah orang yang dalam perjalanan. Nah, keduanya itu berhak menerima atau meminta bagian dari zakat. Meskipun ada orang yang menghutanginya dengan cukup, sedangkan dia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu, dengan catatan perjalanannya tidak untuk maksiat. Nah, itulah para netizen, para pemirsa, ke-8 golongan yang berhak menerima zakat. Mengapa saya berbicara terkait tentang 8 golongan ini? Karena masih pernah saya ketemui di salah satu daerah di Indonesia, bahkan mungkin masih di dekat-dekat lingkungan kita, ada salah satu masjid yang mengumpulkan zakat fitrah, tapi dalam distribusinya tidak ke-8 asnaf ini, melainkan dibagi rata ke setiap warga sekitar atau jamaah di sekitar masjid. Nah, ini adalah sebuah ketidaktepatan dalam istilah fikih ya. Makanya mari kita pelajari, mari kita pahami bahwa zakat itu berbeda dengan sedekah. Zakat itu diperuntukkan untuk 8 asnaf tadi yang saya sebutkan, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang kedua amilin, para pengurus zakat, yang ketiga amilin, yang keempat para mu'alaf, yang kelima budak atau hamba sahaya yang ingin merdeka atau bebas dari perbudakan. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada ya. Dan yang keenam, orang yang banyak hutang untuk menolong agama Allah. Yang ketujuh, sabilillah, pejuang agama seperti guru ngaji. Dan yang 8, Ibnu Sabil atau orang yang dalam keadaan bepergian. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.